Sekarang kita lihat yang insecure proxy. Insecure proxy. Nah, insecure proxy pada dasarnya adalah proxy yang itu tadi kita mengistilahkan, saya mengistilahkan di sini server yang ada di sini sebagai real server, sedangkan di sini adalah client. Ya, jadi nanti akan ada make real server socket. Jadi ini membuat koneksi ke real server. Dan ini adalah, jadi ada dua ini nanti, akan ada dua soket gitu ya. Dua soket dari klien menuju ke real server. Dan real server balik ke klien. Di sini kita akan menggunakan library threading ya. Tapi nanti untuk penjelasan khusus tentang thread ini, masalah konkurensi akan dibahas di pertemuan yang lain. Tapi kita akan menggunakan threading ini sebagai bagian dari proxy ini. Cukup sederhana caranya, sebenarnya sama aja kita membuat server socket ya, membuat server socket, kemudian menginisialisasinya. Nah, sekarang kita lihat sini. Pertama yang kita tujukan adalah proxy address. Proxy address berarti kita ini mau listening di mana. Proxy address itu adalah proxy-nya itu binding di IP port berapa. Sini portnya 15.000 ya. Terus yang port 15.000, real server address-nya adalah di port 12.000 di IP 172.16.16.101. Di port 12.000. Run proxy server, proxy address-nya adalah ini, dan real server address-nya adalah ini. Oke, kita jalankan. Nah, sekarang kita lihat di sini, apa yang dilakukan di sini adalah run proxy. Run proxy itu adalah adalah server initialization. Saya kira tadi cukup familiar ya. Kemudian kita akan membuat binding dulu, tetap binding dan listen. Ya. Binding dan listen. Nah, kemudian baru loop, while true loop yang dipakai untuk untuk melakukan listening dulu. Nah, jadi menggunakan proxy sock accept. Proxy sock ini apa ya? Proxy sock ini untuk listening. Listening. Accept ini akan blocking sampai ada koneksi yang masuk. Nah, baru kemudian jika ada koneksi yang masuk, kita buat suatu real server connection yang merupakan socket dari hasil make real server socket ini. Nah, isinya apa make real server socket? Dia adalah membuat socket untuk menuju ke real server. Nah, jadi kita sudah punya socket untuk ke real server. Nah, sekarang bagaimana kita mengendalikan traffic dari klien ke real server melalui perantara proxy ini, yaitu kita harus menggunakan thread di sini. Jadi kita tidak bisa menggunakan while true yang biasanya, karena apa? While true itu hanya, kalau misalnya di sini ada while true, maka while true itu kan nunggu selesai break sampai baru bisa menjaganya bawah. Padahal ini dua ini harus berjalan secara berbarengan. Sehingga kita menggunakan thread di sini. Thread itu mempunyai parameter di sini, menggunakan target itu adalah fungsi apa yang digunakan dan parameter apa yang dipasingkan ke fungsi tadi. Start adalah membuat thread ini langsung dijalankan pada saat itu juga. Nah, thread ini adalah suatu fungsi yang berjalan secara konkuren dengan proses yang sama ini. Nah, thread ini akan berhenti ketika suatu fungsi ini akan keluar gitu ya, atau stop atau break, dia akan berhenti. Oke, nah sekarang kita akan coba ini ya. Jadi thread yang pertama dijalankan adalah from client to real server dengan ini. Jadi from client to real server ini. Well true. Nah, ini tidak sama seperti yang server dan klien tadi, karena apa? Ini hanya meneruskan saja. Jadi dia tidak perlu menampung, tidak perlu melakukan analisa terhadap isi dari traffic tersebut. Dia hanya tinggal kalau ada data di receive, dia akan diteruskan ke atasnya dan begitu seterusnya. Demikian juga yang real server ke klien, dia melakukan proses operasi yang sama, yaitu mereceive dan meneruskan ke klien. Jadi ada dua arah, jadi dari klien ke real server dan real server ke klien. Dan ini dijalankan dengan thread di dua. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan.
Ini di 103. 103 insecure proxy. Ini jalan di 12.000. Menunggu koneksi. Nah, sekarang kita coba jalankan di sini ya. 102. Nah, ini sudah melalui port 15.000 di 103. Nah, kita lihat di 103 apa isinya. Nah, ini isinya berarti dia menerima koneksi, mendapatkan incoming connection dari 102. Isinya adalah ini. Dan begitu seterusnya. Di sini menerima dari ini ya, menerima dari yang proxy, membalas ke proxy, proxy meneruskan ke ini. Ya. Ya, jadi proxy ini cukup sederhana sebenarnya. Arsitekturnya cukup sederhana karena dia hanya tinggal melakukan ini gitu ya. Hanya melakukan forwarding gitu aja gitu ya. Dan karena sangat sederhana ini, biasanya proxy ini cukup berbahaya juga gitu ya, kalau kita mendapatkan sebuah cukup sederhana, sehingga footprintnya itu kecil. Jadi kita bisa aja membuat suatu proxy dengan kalau kita tidak menggunakan Python gitu ya, bisa menggunakan bahasa yang static binary, itu mungkin bisa kecil dan bisa diselipkan gitu ya. Jadi kita bisa aja menyelipkan sebuah file proxy gitu yang melakukan apa istilahnya itu spawning terhadap shell, sehingga kita ya bisa aja meremote komputer-komputer lain dengan menggunakan proxy ini gitu ya. Karena sebenarnya yang dilakukan ini cuma melakukan apalagi kalau kita punya DAM terminal seperti SSH konsol gitu ya, terus di spawningkan ke sini ya, ini kita seperti bisa punya remote connection gitu ya dengan ke shell tersebut. Ya, jadi sangat sederhana untuk membuat sebuah proxy. Dan proxy ini juga tidak menutup kemungkinan untuk lebih dari satu gitu ya. Kalau ini kan cuma satu proxy, mungkin kita bisa aja ada 5 proxy gitu ya di tengah-tengah itu. Ya memungkinkan aja. Nah, tujuannya untuk apa? Bisa jadi untuk bermacam-macam. Misalkan satu untuk menganalisa traffic, kedua untuk antivirus, ketiga untuk misalkan cache gitu ya. 4 untuk seleksi dan sebagainya. Nah, itu memungkinkan saja, tergantung dari bagaimana kita memperlakukan data-data yang ada di sini, informasi yang lewat di sini mau diapakan gitu. Nah, karena kita sebenarnya mengelola informasi yang berjalan gitu ya, traffic informasi yang berjalan dari klien ke server melalui intermediate server ini. Oke, demikian. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya kira sementara ini cukup ya. Sementara ini cukup. Kita akan ketemu lagi minggu depan, entah di offline atau online. Tapi ya saya harap jangan lupa untuk mencoba-coba ini ya. Tugas belum ada, nanti kita bahas terus selanjutnya. Oke, saya buka sesi tanya jawab dulu. Nggak ada? Mau nanya Pak. Ya. Berarti kan proxy meneruskan dari ini, bisa membagi ke server utama. Nah, ya. Misal gini, case-nya kalau misalnya ini tanpa firewall, ya. Itu mungkin proxy-nya mati, tapi tapi kebetulan aplikasi itu lagi diserang kayak gitu. Berarti kita nggak bisa nge-track kalau dari mana asalnya gitu ya Pak. Kan kalau dilihat dari real servernya kan dia ngambil IP-nya si proxy. Kalau proxy-nya mati, gimana tuh? Kalau proxy-nya mati ya kita ganti proxy.
kita kalau proxy-nya mati karena diserang gitu ya, ya kan Iya. tinggal proxy-nya di restart aja. Tapi Jadi kita nggak bisa iya. gimana? Tapi kita nggak bisa nge-track orangnya gitu, Pak. Apa maksudnya IP dari yang nyerang itu? Karena kan di server utama kan IP-nya nggak ada dari Ya kan orang namanya itu. serangan itu kan tidak langsung satu kali serangan mati kan, pasti ada pendahuluannya. Pendahuluannya itulah yang harusnya di ini. Ya pastinya yang namanya proxy itu kan juga harusnya menyimpan log juga gitu kan. Menyimpan log, menyimpan informasi sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan info dari info asal dari koneksi, ya kita sebenarnya bisa aja menugaskan proxy itu untuk membaca dan meneruskannya ke server gitu ya kan. Tapi tentu saja dengan protokol tertentu, dengan protokol atau message tertentu yang tidak bisa hanya langsung passing soket itu tidak bisa, tapi kita harus melewatkan informasi tertentu. Seperti kalau web itu kan kita mempunyai beberapa server variabel, gitu kan, server variabel yang bisa dipasingkan dengan menggunakan protokol HTTP. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya soket yang hanya kosongan gini nerusin traffic itu ya nggak bisa kalau ingin tahu IP asal dari koneksinya itu tadi. Tapi kalau masalah proxy yang diserang tadi, saya kira karena proxy ini cukup sederhana. Sebenarnya proxy ini uh, subjek untuk diserang memang, gitu lah. Jadi kita harus memperkirakan bahwa proxy ini sebenarnya tidak untuk nyala terus. Jadi kalau dia kelebihan beban ya itu sudah tinggal restart gitu ya, aja, tinggal restart dan nyala lagi kayak gitu. Ya jadi seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu gitu ya. Akhiri dulu, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.